Perkenalkan, saya Ina Susanti dan pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang keseimbangan asam dan basa. Setiap reaksi metabolik diatur oleh enzim yang merupakan katalis biologis yang mempercepat dan mengatur reaksi kimia tanpa ikut larut dalam reaksi tersebut. Kerja enzim sangatlah spesifik dan harus berada dalam lingkungan yang juga sangat spesifik, termasuk dalam hal suhu dan pH. pH merupakan suatu ukuran asiditas atau alkalinitas suatu larutan. H+ atau hidrogen bermuatan positif menunjukkan konsentrasi ion hidrogen dalam mol per liter. Kisaran pH normal yaitu 7,35 sampai 7,45. pH lebih dari 7,46 dikatakan alkalosis dan pH kurang dari 7,34 dikatakan asidosis. Asam dapat melepaskan ion hidrogen ke dalam larutan atau disebut donor proton. Beberapa aktivitas metabolik tubuh yang dapat menghasilkan ion hidrogen, antara lain benda keton, asam fosfat, asam karbonat, dan asam laktat. Kemudian basa. Basa merupakan penerima ion hidrogen, sebagian besar menghasilkan ion hidroksida. Ion bikarbonat atau HCO3 berasal dari disosiasi asam bikarbonat. Ion bikarbonat merupakan basa yang paling penting dalam tubuh. Definisi: keseimbangan asam dan basa adalah keadaan ketika konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi sama dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Keseimbangan ini penting untuk menjaga agar proses metabolisme dan fungsi organ tubuh dapat berjalan dengan baik. Keseimbangan asam basa diatur oleh dua sistem organ, yaitu paru-paru dan ginjal. Paru-paru berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida dan ginjal berperan dalam mengeluarkan asam. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan asam dan basa. Yang pertama, sistem buffer dapat menetralisir kelebihan ion hidrogen, bersifat temporer dan tidak melakukan eliminasi. Fungsi utama dari sistem ini yaitu untuk mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam fix dan asam organik pada cairan ekstraseluler. Ada 4 sistem buffer, yaitu buffer bikarbonat, buffer protein, buffer hemoglobin, dan buffer fosfat. Adapun keterbatasan sistem buffer yaitu tidak dapat mencegah perubahan pH di cairan ekstraseluler. Hanya berfungsi bila sistem respirasi dan sistem pengendali sistem pernapasan bekerja normal. Kemudian tergantung pada tersedianya ion bikarbonat. Pada sistem paru, sistem ini di bawah kendali medula otak, mengendalikan karbon dioksida dan mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler. Kenaikan dari tekanan parsial karbon dioksida dalam darah merupakan stimulan yang kuat untuk respirasi. Pada keadaan asidosis metabolik, frekuensi pernapasan meningkat, dan pada keadaan alkalosis metabolik, frekuensi pernapasan diturunkan. Dan pada sistem ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi hidrogen dan ion bikarbonat. Kemudian jenis-jenis gangguan keseimbangan asam basa. Gangguan keseimbangan asam basa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik adalah keasaman darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang buruk atau pernafasan yang lambat. Dalam keadaan normal, jika terkumpul karbon dioksida, pH darah akan turun dan darah menjadi asam. Tingginya kadar karbon dioksida dalam darah merangsang otak yang mengatur pernafasan sehingga pernafasan menjadi lebih cepat dan lebih dalam. Penyebab paru-paru tidak bisa mengeluarkan karbon dioksida dengan baik, misalnya emfisema, bronkitis kronis, pneumonia berat, dan odem pulmoner dan asma. Kemudian yang kedua, asidosis metabolik.
Asidosis metabolik didefinisikan sebagai penurunan konsentrasi serum bikarbonat. HCO3 atau bikarbonat sering dikaitkan dengan penurunan pH darah, sering bersamaan dengan penyakit ginjal kronis yang progresif. Ini berasal dari kapasitas ginjal yang berkurang dalam mensintesis amonia dan mengeluarkan ion hidrogen. Seiring dengan menurunnya pH darah, pernafasan menjadi lebih dalam dan lebih cepat sebagai usaha tubuh untuk menurunkan kelebihan asam dalam darah dengan cara menurunkan jumlah karbon dioksida. Pada akhirnya, ginjal juga berusaha mengkompensasi keadaan tersebut dengan cara mengeluarkan lebih banyak asam dalam air kemih. Kemudian yang ketiga, alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik merupakan suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena pernafasan yang cepat dan dalam sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Pernafasan yang cepat dan dalam disebut hiperventilasi yang menyebabkan terlalu banyaknya jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan dari aliran darah. Alkalosis respiratorik dapat membuat penderita merasa cemas dan dapat menyebabkan rasa gatal di sekitar bibir dan wajah. Jika keadaannya makin memburuk, bisa terjadi kejang otot dan penurunan kesadaran. Penyebab hiperventilasi, misal pada keracunan salisilat, histeria atau cemas yang berlebihan, dan demam tinggi. Kemudian yang keempat, alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik adalah suatu keadaan di mana darah dalam keadaan basah karena tingginya kadar bikarbonat. Alkalosis metabolik terjadi jika tubuh kehilangan terlalu banyak asam. Sebagai contoh adalah kehilangan sejumlah asam lambung selama periode muntah yang berkepanjangan atau bila asam lambung disedot dengan selang lambung. Selain itu, alkalosis metabolik dapat terjadi bila kehilangan natrium atau kalium dalam jumlah yang banyak, mempengaruhi kemampuan ginjal dan mengendalikan keseimbangan asam dan basa. Penyebab utama alkalosis metabolik yaitu penggunaan diuretik, contohnya thiazid, furosemid, asam etakrinat. Kemudian kehilangan asam karena muntah atau pengosongan lambung, dan kelenjar adrenal yang terlalu aktif atau sindrom Cushing atau akibat penggunaan kortikosteroid. Adapun pemeriksaan diagnostik, yang pertama, analisa gas darah. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil sampel darah pasien melalui pembuluh darah arteri di pergelangan tangan, lengan, atau selangkangan. Analisa gas darah bertujuan untuk mengukur unsur-unsur yang mempengaruhi keseimbangan asam basa, yaitu pH darah, bikarbonat atau HCO3, saturasi oksigen, kemudian tekanan parsial oksigen, tekanan parsial karbon dioksida. Kemudian tes darah metabolik. Tes darah untuk melihat kelainan metabolik dilakukan dengan mengambil sampel darah pasien melalui pembuluh darah vena di tangan atau lengan. Selain digunakan untuk mengukur kadar pH darah, tes ini juga mengukur gula darah, protein, kalsium, dan elektrolit. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan paru-paru. Pada pasien yang diduga mengalami asidosis respiratorik, dokter akan menjalankan ronsen dada untuk melihat kondisi paru pasien. Dokter juga dapat menjalankan tes fungsi paru seperti spirometri untuk mengukur jumlah udara yang dihirup dan dikeluarkan. Pemeriksaan lain yang dapat dilakukan adalah plethysmography, yaitu prosedur untuk mengukur volume udara di dalam paru-paru pasien. Yang keempat, tes urin. Selain melalui pemeriksaan sampel darah, gangguan keseimbangan asam basa dapat didiagnosis melalui tes urin atau urinalisis. Melalui urin, dokter dapat mengetahui bila ada perubahan kadar asam basa pada pasien. Pada penata laksanaan medis, yang pertama, asidosis respiratorik.
Salah satu metode pengobatan pada asidosis respiratorik adalah dengan pemberian obat-obatan meliputi yang pertama antibiotik untuk mengatasi infeksi, yang kedua bronkodilator untuk melebarkan saluran pernapasan, ketiga diuretik untuk mengurangi kelebihan cairan di jantung dan paru-paru, dan yang keempat kortikosteroid guna mengurangi peradangan. Pada asidosis metabolik, pengobatan asidosis metabolik tergantung pada penyebab yang mendasarinya, diantaranya infus natrium bikarbonat pada asidosis hiperkoloremik, suntik insulin pada penderita asidosis diabetik, pemberian pengganti cairan tubuh melalui suntik, dan detoksifikasi pada asidosis akibat keracunan obat atau alkohol. Kemudian alkalosis respiratorik. Pada alkalosis respiratoris yang disebabkan oleh hiperventilasi, dokter dapat menyarankan pasien menghirup karbon dioksida, yaitu dengan membuang napas ke dalam kantong kertas, kemudian menghirupnya kembali. Cara tersebut harus diulang sehingga beberapa kali untuk membantu menaikkan kadar CO2 dalam darah. Pada alkalosis metabolik, pada sejumlah kasus, dokter dapat memberikan beberapa jenis obat di bawah ini untuk mengatasi alkalosis metabolik. Yang pertama diuretik seperti acetazolamid atau spironolactone, kemudian ACE inhibitor seperti captopril dan lisinopril. Kortikosteroid seperti dexamethasone, pemberian suplemen kalium, obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen, kemudian pemberian cairan melalui infus. Pada penata laksanaan keperawatan, yang pertama pengawasan, pemantauan pH darah dan elektrolit, pemantauan fungsi ginjal dan paru-paru, kemudian pengelolaan gejala, antara lain mengatasi mual dan muntah, mengelola nyeri dan kelelahan. Kemudian pada pendidikan pasien, di mana pola makan seimbang, pengelolaan stres, aktivitas fisik teratur, dan pada kolaborasi dengan tim medis, yaitu pelaporan perubahan kondisi pasien, implementasi rencana perawatan. Sekian.